Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kristiningsih, jurusan Bahasa Indonesia. Mahasiswa PPG Angkatan Pertama akan melakukan perekaman video pada tanggal 17 November 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pelajaran dimulai, mohon Mamul untuk berdoa. Silakan bersama memberi doa untuk teman-temannya. Silakan segera dipimpin doa teman-temannya. Tamam, Berdoa mulai. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita berjalan dengan ini ya, kegiatan berjalan dengan lancar, tidak halangan apapun. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran hari ini kita berbeda materinya, yaitu kita materinya sudah menginjak materi terakhir untuk semester 1, yaitu teks cerpen. Ya, tadi materi sudah bisa dibuka di aplikasi Elegan. Silahkan dibuka ya anak-anak. Medianya saya sudah kelihatan belum? Bentar, ini saya mulai dari mohon tidak dicoret-coret ya anak-anak. Silahkan tangannya tidak jahil. Tidak mohon perhatian untuk pembelajaran hari ini kita ke materi terakhir yaitu teks cerpen. Apa yang akan kita lakukan? Mohon ini ya anak-anak yang sopan, anak-anak ini jangan dicoret-coret karena ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk yang akan kita pelajari yaitu KD 3.9 menganalisis unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen, dan 4.9 yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Terus indikator yang akan kita capai nanti yaitu menganalisis unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen, dan ini tujuannya apa yang akan kita capai, yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dan bisa mengonstruksi sebuah cerita pendek. Nah, mungkin kamu pernah mendengar atau pernah melihat apa itu cerpen. Nah, untuk pembuka, ini akan saya perlihatkan. Misalnya kamu pernah membaca sebuah buku seperti ini, anak-anak. Itu kamu bisa membaca di perpustakaan bisa, atau di membeli buku cerpen boleh, novel boleh ya. Itu ada sesuatu yang bisa kamu ambil dari amanatnya dari situ. Terus sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, kemarin itu cerpen sebenarnya sudah, itu kita mengingat kembali. Siapa yang masih ingat apa itu cerpen?
Ada yang masih mengingat? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, Namanya siapa? Namanya siapa? nama saya Supriyan. Supriyan. Cerpen adalah jenis karya sastra yang menceritakan satu kisah yang dialami oleh tokoh dan ada konflik juga ada solusinya. Oh, ya. Cerpen adalah sastra dalam bentuk prosa bersifat fiktif, ya. Terus menceritakan sesuatu kisah yang dialami oleh tokoh. Biasanya ceritanya itu sekali selesai. Jadi kamu membaca sekali duduk itu sudah selesai, bisa mengetahui isinya atau tamat. Nah, terus di dalam cerpen itu ada yang disebut dengan struktur cerpen. Ada yang tahu? Silakan, anak-anak. Apa itu struktur cerpen? Ada berapa? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Kamu kan anak-anak pandai. Saya ya Bu. Ya, silakan. Ya, Nanang Prabowo. Ya. Kalau tidak bisa dibuka ya, maksudnya bisa dibuka biar jelas omongannya. Ya, apa saja? Kurang jelas. Ya, apa saja cerpen? Apa? Udah. Strukturnya apa? Nah, ini saya tutup aja biar kelihatan. Ya, strukturnya apa saja? Silakan. Abstrak. Terus? Dua itu orientasi. Ya. Nomor nomor evaluasi konflik. Abstrak. Ya. Terus abstrak apa ya yang dimaksud dengan abstrak? Apa abstrak? Abstrak adalah gambaran dari cerita yang akan ditunjukkan. Ya, terus yang kedua adalah ya. Satu abstrak adalah Gambaran awal dari cerita sifat opsional. ya. Gambaran Terus yang kedua yaitu orientasi. Yang kedua orientasi. Ya. Orientasi adalah Terus yang ketiga dengan waktu suasana di dalam cerita pendek tersebut. ya. Ya, silakan. Yang keempat, saya simpan. Ya. Di sini.
Oh, sekali apa yang dikatakan oleh Mas Nanang, jadi ada struktur cerpen itu ada yaitu abstrak, terus kedua orientasi, tiga komunikasi, empat evaluasi, lima resolusi, terus ada satu yang tidak tahu mungkin. Itu adalah koda, yang terakhir adalah koda. Abstrak itu isinya atau ringkasan dari sebuah cerpen itu ringkas dulu. Misalnya orang itu tidak sempat membaca, jadi bisa mengetahui artinya dengan kita membaca abstraknya atau ringkasannya, ya. Terus orientasi itu berhubungan dengan waktu, suasana, tempat atau latar atau setting, itu ya, itu orientasi. Terus yang komunikasi itu kejadian atau masalah yang timbul, itu disebut dengan komunikasi. Terus evaluasi itu ini klimaksnya atau masalah itu terjadi ini ya puncaknya, itu dievaluasi. Lalu resolusi itu pelarian atau masalah itu mulai sudah turun, baru itu nanti terakhir adalah koda. Koda itu kesimpulan atau amanat yang bisa kita ambil dari sebuah cerita itu. Jadi kamu bisa ini ya, apa yang disebut dengan struktur cerpen itu bisa mengerti. Terus di dalam sebuah cerpen itu ada unsur pembantu itu apa saja, bisa disebutkan ya. Ini saya lanjutkan lagi. Terus apa yang disebut dengan unsur pembangun cerpen? Silahkan. Unsur pembangun cerpen ada berapa? Unsur pembangun cerpen, silakan yang bisa menjawab. Unsur pembangun cerpen ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Apa yang disebut dengan unsur intrinsik? Yang bisa menjawab unsur intrinsik apa saja? Silakan. Intrinsik. Yang bisa menjawab silahkan namanya ya, namanya siapa? Namanya Itu suaranya nggak jelas. Nggak jelas. Bukan Cici. Ya, ada unsur intrinsik itu ada 7. Ada yang bisa menjawab? Ini Mas Melani. Mbak Melani, mana Mbak Melani? Unsur intrinsik ada berapa? Ya, silakan. Tema. Tema. Sesuatu gagasan pokok atau ide pikiran yang ingin diceritakan dalam suatu cerita. Latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, amanah. Ya, jadi ada 7 unsur intrinsik, yaitu pertama tema. Jadi kalau kamu mau membuat sebuah cerita, itu tema yang pertama kita cari dulu. Kita tidak mungkin membuat sebuah cerita tanpa ada tema. Yang nanti yang lainnya adalah mengikuti. Jadi tema pertama itu tema. Apa topik utama yang akan kita Tema adalah apa? Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran yang ingin diceritakan dalam suatu cerita. Nah, betul sekali Mas Jainal. Jadi tema itu topik yang akan kita bahas itu pertama di tema. Baru yang kedua itu nanti tokoh. Tokohnya itu pemain yang ada di dalam cerita itu. Jadi ada tokoh itu ada yang protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis itu tokoh yang baik hati. Tokoh yang antagonis itu tokoh yang jahat. Biasanya itu contohnya misalnya ada bawang merah, bawang putih itu ya. Terus ada tokoh tritagonis itu tokoh yang sebagai penengah, itu tritagonis. Terus ada alur. Alur itu rangkaian cerita yang ini ya saling kait mengait membuat terjadi suatu rangkaian cerita, itu nanti alur.
alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Gitu ya, alur maju itu biasanya di cerpen itu biasanya alurnya alur maju. Terus ada tadi setting atau latar. Yang disebut dengan latar itu ada latar suasana, ada tempat, ada waktu. Misalnya tempat itu terjadinya peristiwa itu di mana? Di sekolah, bisa di pantai, bisa di kampus, gitu ya. Terus suasana itu misalnya hati kita tenang, sedih, tegang, nah itu suasana. Terus kalau waktu misalnya pagi hari, malam hari, atau siang hari itu waktu. Terus tadi ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu bahasa yang sering digunakan pengarang dalam ceritanya. Itu biasanya bahasa gaul atau bahasa ini ya, bahasa resmi bisa. Terus ada sudut pandang. Bagaimana pencerita itu menempatkan dirinya, apakah sebagai orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Terus yang terakhir amanat. Nah, dalam suatu cerita pasti ada ini ya. Aku selama ini kita mulai. Sampaikan. Sekarang ini ya. Di situ ada belum ada unsur ekstrinsik. Ada intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang unsur ekstrinsik itu unsur yang bagaimana? Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu yang bagaimana? Silakan. Silakan yang bisa menjawab unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik tadi unsur yang ada di dalam karya sastra, kalau unsur intrinsik unsur yang berhubungan dengan pengarangnya. Buat SSP, Bu. Pak Nur Arif ekstrinsik saja. Anak ribu Untul. Mbak Supri bisa menjawab unsur ekstrinsik. Apa yang disebut dengan unsur ekstrinsik? Yang di luar. Masih ngomong siapa? Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Unsur ekstrinsik. Nah, ini ya. Rambut gue keren kan, Cok? Oh, mohon yang tidak berkepentingan tidak ngomong sendiri ya, biar tidak mengganggu temannya. Maafin saya ya, Bu. Jadi ini saya bantu ya, ada unsur ekstrinsik itu unsur di luar, itu berarti berhubungan dengan pengarangnya. Contohnya berhubungan dengan biografi pengarang. Misalnya pengarangnya itu pendidikannya dari apa? Misalnya dia dari perguruan tinggi, terus kelaminnya apa, terus agamanya apa, itu nanti akan berpengaruh pada hasil karyanya. Itu sangat berpengaruh dengan latar belakang biografi pengarang. Itu ya unsur ekstrinsik. Terus tadi sebentar saya yang tidak kepentingan tidak ngomong sendiri ya, maafin saya ya, Bu. Saya pergi. I love you. Iya. Nah ini ya, ini ada tadi sudah tema, tokoh, terus tahapan alur itu Ini kira Mbak. sudut pandang. Berarti Nah, unsur ekstrinsik ada dua, latar belakang masyarakat dan biografi pengarang atau latar belakang penulis. Terus nilai-nilai yang ada di dalam di dalam cerpen itu ada berapa nilai? Silahkan, ada berapa? Ayo Mas Kunta, nilai-nilai dalam sebuah cerpen apa saja? Mas Kunta, mana Mas Kunta? Mas Kunta mana Mas Kunta? Silahkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen.
Apa saja? Kita ya Contohnya ada nilai sosial. Itu bagaimana? Gimana? Mbak. Iki karo Ayo, Mas Gampang. Jogi gunane Nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral ada. Oh, gitu. Nilai moral ada nilai ada nilai silahkan apa yang Arya manggik mawon Bu, misalnya Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam suatu cerpen, nilai biasa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. ya, ya terus ada lagi nilai yang budaya apa ya itu? Arya Bu, Arya apa Bu? Nilai budaya silakan. Arya nilai agama nilai dan istiadat yang berlaku. Terus nilai agama, apa yang disebut dengan nilai agama? Nilai agama yaitu hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. Ya betul. Terus yang terakhir nilai sosial. Jadi ada nilai sosial dalam cerpen. Ya silakan Nur Rahim, Mas Nur Rahim. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan dan masyarakat sekitar tokoh. Betul sekali. Betul sekali. Terima kasih anak-anak. Ternyata kamu anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar-pintar. Nah, kamu anak-anak yang sangat ini ya perlu dibanggakan dari orang tua, dari bapak ibu guru itu ya anak-anak yang semangat. Tadi ada nilai moral, nilai budaya, nilai agama dan sosial. Dan 4 nilai yang terkandung dalam cerpen. Jadi misalnya dalam sebuah cerita cerpen itu ada nilai baik dan buruk. Jadi yang kita ambil yang baik-baik saja, yang jelek jangan diambil. Terus ada nilai budaya, misalnya dalam cerita itu ada tradisi, ada istiadat, yang bisa kita petik di situ. Terus baru nilai agama, ini ya berhubungan dengan ajaran agama yang ada, misalnya agama Islam, agama Kristen itu bisa dicontoh. Yang terakhir itu ada nilai sosial. Misalnya dalam tokoh itu ada sosial yang rendah, misalnya ada sosial yang menengah, ada sosial yang tinggi atau high class ya. Nah, itu bisa diceritakan di dalam nilai sosial, gitu ya. Nah untuk untuk mencoba menganalisis itu ada sebuah sepenggal cerpen ini ya singkat, judulnya Wirausaha. Itu kamu cermati, nanti kamu analisis unsur intinya saja. Itu ada temanya bagaimana, tokohnya siapa saja, karakternya bagaimana. Itu nanti saya buat ini ada 2 kelompok ya. Nanti kelompoknya Mas Nanang sama Mbak Suci mempertanyakan untuk mempresentasikan. Itu ada kelompok saja yang bisa nanti. Itu nanti ada 7 ya, ada 7 poin yang harus dikerjakan. Tema, tokoh, alur, latar, terus sudut pandang, gaya bahasa, sama amanat. Silahkan, Mas Nanang untuk mempresentasikan diskusi temannya. Pembahasan loh. Ya, enggak komen yang FB dah. Apa? itu ya. Apa Mas Nanang? Apa? Tinggi. Halo. Sudah bisa belum? Opa.
Temanya apa? Yang bisa diambil dari tema Jadi itu apa? ya sih murid anak 80-an sejene 80-an. Sana apa Mbak Supri dulu yang mempresentasikan? Silakan. Temanamu Apa tema saja? jadi Temanya apa? jadi tekstur anu yang adalah ngerpas pendidikan goblok. Nah, iki nggonku goblok aku. Tak kowe patut cocok karo rambutmu ngono. Yang lain yang tidak berkepentingan jangan di-mute ya. Di-mute. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo Mbak Supri, silakan. Ya, Mbak Supri. Itu maskernya bisa dibuka biar jelas. Oh, Supri. Maskernya Oh, dibuka. jangan mengganggu. tersebut adalah pendidikan karakter, Ya, tokoh dan penokohan. ya. Yola, sifatnya dermawan, tidak sombong, peduli dan sederhana. Ya. Dan ada juga tokoh Mending teman Yola aku buka Facebook mesti berandanya berisi iki. dan Biasa. Iya. Kajian komen apa-apa teks tersebut adalah flashback. Ya, flashback. Selanjutnya bisa dijelaskan Dilanjutkan oleh Mas Nanang, silakan. Untuk Waktu tidak ada latar suasana semua nih rambut apa itu deh? Rambut sungai. Sungai itu. Dalam juga sih piye? Ini nak dari wong itu mesti iso apa ora iso kena banyu. Iki lho dijunati mayar. Kena banyu mayar. untuk hanya bahas Ya. Tidak berkepentingan. untuk sudut pandang adalah ngawangi sedaya tenan. Terus ambiennya amanah itu setinggi apapun pendidikan kita bukan sebuah aib bukan tidak kayak nggak barrier ya. kita usaha Besok pemimpin. sarkan murah Kangus. Lah biar melu pemain preman pensiun mau ketemu anak-anak kamu murah. Monggo Mas. Ya, terima kasih anak-anak. Jadi betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Mbak Supri dan Mas Nanang. Jadi tema dari cerita itu adalah pendidikan karakter. Tokohnya ada Yola, teman Yola. Terus alurnya flashback. Flashback itu ini ya kembali ke belakang, kita kembali ke masa lalu atau mengingat yang dulu. Latarnya ada rumah, ini ya latar waktunya di situ tidak jelas, latar suasana sepi. Jadi karena itu keadaannya temannya nggak ada. Terus gaya bahasanya lugas, sudut pandang orang ketiga tunggal, amanat yang bisa kita ambil adalah setinggi apapun pendidikan yang kita raih, itu ya kita membuka usaha sendiri atau memasarkan sesuatu itu tidak ada salahnya ya. Jadi kita bisa berwirausaha, tidak harus menjadi pegawai negeri atau pegawai, tapi kita bisa berwirausaha. Nah, apa yang kita dapat dari pendidikan dari kuliah itu bisa kita kembangkan menjadi usaha yang sukses ya. Jadi tidak harus pegawai, itu amanat yang bisa kita ambil dari itu. Terus sebelum itu nanti anak-anak bisa nanti mengerjakannya di rumah, bisa ini ya ada tugas yang bisa dikerjakan itu saya pelitikan itu di ini di aplikasi LK bisa dibuka LPD-nya ya, LKPD itu bisa kamu buka. Bentar. Ini saya bukakan dulu yang tugasnya. Tugas nanti di LKPD bisa dibuka anak-anak. Atau ini enggak kelihatan.
Jadi, untuk ujian. Lihat dulu. Untuk ujian nanti bisa ini ya, teks cerpen 1 ini saya perlihatkan bang soalnya seperti ini. Jadi kamu nanti bisa melihatnya sendiri di aplikasi Elegan. Itu ya, silakan anak-anak nanti. Tapi ya. Sama LKPD, sebentar ini LKPD saya buka juga, nanti bisa dibuka sendiri. Bentar. Untuk LKPD media cerpen ini bisa saya buka. Nah, LKPD-nya ini bisa nanti bisa dibuka sendiri anak-anak untuk melihatnya atau dikerjakan untuk mengerjakannya. Itu ya. Jadi tugasnya kamu adalah mengevaluasi dan evaluasi LKPD dan ujiannya itu adalah pilihan ganda nanti dikerjakan. Itu ya. Terus untuk ini saya lanjutkan masih ada untuk yang bagaimana langkah-langkah untuk membuat cerita pendek. Nah, ini tadi nilai yang tergandung. Terus langkah-langkahnya. Ada langkah-langkah. Silahkan untuk Mas ini. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menulis sebuah cerpen. Ya, silahkan. Silakan, langkah-langkahnya apa saja? Ayo, bisa dijawab langkah-langkah membuat cerita pendek. Siapa ini yang menjawab? Saya, Bu, saya. Silakan, ya. Langkah-langkah membuat cerita pendek. Yang pertama adalah melakukan observasi atau pengamatan. Ya. Dan menentukan tema. Betul. Kedua, menentukan latar, tokoh, sudut pandang, dan konflik. Ya. Yang ketiga, menyusun peristiwa-peristiwa. Ya. Yang keempat adalah memilih kata-kata yang ya. Sudah, Bu. Sudah, ya. Terima kasih. Jadi ini ya, ada langkah-langkah menulis cerpen, satu observasi atau pengamatan. Jadi sebelum kita mau menulis itu mengamati dulu apa ya yang menarik dari cerita yang akan kita buat. Baru kita menentukan tema. Terus menentukan latar. Oh, nanti latarnya yang akan kita buat di sini. Itu ya. Tokoh, sudut pandang, konfliknya. Jadi kita sebelum kita membuat itu diengkrang-engkrang dulu atau dipikir-pikir dulu. Baru nanti kelanjutannya. Terus menyusun peristiwa yang akan dikonflikkan itu apa saja di situ. Baru kita memilih kata-kata. Kata-kata yang mungkin kata-kata itu mudah dipahami oleh pembaca itu ya. Jadi kita biar pembaca itu mudah menangkapnya. Nah itu ya. Nah ini untuk hari ini. Terus sekarang ini apa yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Mohon direfleksi Mas Irfan. Untuk kesimpulan tadi apa saja yang bisa dipelajari hari ini? Itu apa saja? Silakan. Bisa di kamera dihidupkan. Refleksi atau penguatan yang apa saja? Refleksi kesimpulan. Satu, struktur cerpen. Ya. Terus, apa lagi? Unsur cerpen
ada dua unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik. Unsur intrinsik tadi apa saja yang ada? Mencakup apa saja? Unsur intrinsik. Intrinsiknya apa saja tadi? Unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya apa saja? Itu ada tema tadi ya, ada tokoh. Tema, alur, alur, latar atau setting, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Ya. Terus selain itu tadi apa? Apalagi yang bisa diambil dari itu tadi? Ada nilai moral. Nilai moral yang bisa kita ambil dari teks cerpen tadi ada apa? Nilai moral, ada budaya, ada agama, ada sosial. Nah, tadi yang terakhir, bagaimana cara kita langkah-langkahnya untuk menulis sebuah teks cerpen? Ya. Observasi, menentukan latar, sudut pandang dan konflik, ya. Menyusun peristiwa-peristiwa, dan memilih kata-kata. Memilih kata-kata terakhir. Nah, itu ya anak-anak untuk hari ini pelajaran yang bisa kita ambil yaitu tentang materi teks cerpen. Ini ya. Untuk hari ini pelajaran kita hari ini adalah sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap mengerjakan tugas-tugas apa yang diberikan Bapak Ibu guru. Terus ini ya, karena kamu itu hari ini atau minggu ini sudah masuk untuk pembelajaran khususnya adalah praktek. Jadi manfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk mengikuti praktek. Kalau bisa ya masuk ya, karena kamu kemarin tidak masuk minta masuk. Sekarang setelah boleh masuk ada yang tidak ikut. Nah itu eman-eman ya, kamu bisa tertinggal untuk prakteknya. Nah untuk kesempatan hari ini sudah sampai di sini saja. Besok disambung lagi untuk pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu bisa melanjutkan aktivitas kamu di rumah, bisa membantu orang tua.